Pertama, menuntut agar nama-nama pelaku pembunuhan 6 anggota Laskar FPI yang dilaporkan oleh Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera diumumkan. Kedua, menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Ketiga, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri sehingga proses hukum kasus pembunuhan 6 Laskar FPI dapat dilakukan secara objektif, terbuka, dan berkeadilan. 4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk membentuk panitia khusus atau pansus guna menyelidiki kasus pembunuhan dan pembantaian 6 Laskar FPI yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan. 5. Mendukung tim advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag dan Committee Against Torture di Geneva, serta mendesak kedua lembaga internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian 6 Laskar FPI sebagai tindak lanjut dari pelaporan tim advokasi tersebut. 6. Menuntut negara bertanggung jawab kepada para korban dan keluarganya sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam bentuk memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran. B. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dengan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020 yang menewaskan 6 korban. C. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta-merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup. D. Memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. E. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari labeling dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara sewenang-wenang. 7. Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi atau ganti rugi oleh pelaku kepada para korban dan keluarganya sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi saya kira dengan mengumumkan ini kita berharap sebetulnya banyak lagi dukungan rakyat untuk bagaimana supaya petisi ini mendapat dukungan. Tadi target kita bisa jutaan, tapi yang lebih penting adalah supaya Presiden Joko Widodo itu memperhatikan dan menindaklanjuti tuntutan ini. Kemudian juga DPR RI kita berharap supaya segera membentuk pansus. Pak Amin sudah menyampaikan bahwa kita akan minta waktu bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, langsung kita tunggu nanti waktu, tanggal ya di mana ya kita berharap di istana. Ya. Jadi untuk itu nanti segera petisi ini kita kirimkan sambil kita melalui protokol istana berharap supaya bisa diatur nanti kapan kami bisa diterima oleh Presiden. Jadi ini bukan main-main bagi kami ya, kecuali kalau Presiden menganggap ini tidak penting. Tapi kami ingatkan bahwa nanti ini rakyat akan terus bersuara supaya Presiden mulai sekarang itu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat ini. Sekalian, jadi kira-kira skenario itu kita minta waktu kepada Presiden Jokowi di istananya, di resmi ya. Kemudian misalnya kita satu bis cukup ya. Kita kursi di sana cukup banyak ya. Kemudian kita minta waktu cukup 25 menit. Ya. Jadi kan sok sibuk dia, jadi 25 menit saja cukup ya. Kita ini lantas jadi confident ya. Jadi ya gagah lah gitu. Kan kalau begini saja ini cuma yang pertama media
mainstream, nggak bakalan memuat gitu. Kemudian ini pun juga ada pro kontra di berbagai kalangan gitu. Tapi saya kira kita masuk ke the axis of power, yaitu ya pusatnya di situ, di istana itu kita datangi ya dengan confident, dengan gagah, maksud baik ya. Pak Jokowi ini loh kami mewakili sebagian besar rakyat, tolong dituntaskan. Jadi dalam negeri tahu, luar negeri tahu, supaya kita nggak sia-sia ya. Jadi juga insya Allah kalau memang diterima, kita lantas minta waktu ke semua wartawan internasional di Jakarta ya, itu supaya juga ikut meliput ini ya. Jadi insya Allah seperti Marwan katakan tadi, ini ide bagus ya. Paling tidak yang ada sekarang di kursi ini ditambah berapa lagi, kita minta waktu. Jadi kita gagah ya, kita on equal footing, kita sama, duduk sama, beri sama tinggi dengan presiden itu. Kita rakyat, jadi jangan merasa kita kecil, jangan ya. Memangnya siapa dia, karena dia juga siapa kita ini ya, sama-sama ya. Saya kira itu, yang lain juga terus. Jadi insya Allah Jelaskan. tadi ada kesepakatan bahwa tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 Antasari FPI akan segera menulis surat resmi ke istana, minta waktu pada Pak Presiden Jokowi, harinya, tanggalnya, jamnya terserah istana ya. Kemudian maksimal 25-30 menit gitu, supaya hal yang sebesar ini tidak lewat begitu saja. Dan memang penanggung jawab negeri ini adalah presiden, dia lurah Indonesia. Nah ini rakyatnya saya kira sama, punya hak ya. Jadi presiden dengan rakyat itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Kemudian kita minta waktu. Kalau sampai tidak diberi waktu, kita buat lagi permintaan. Dan setelah itu nanti baru kita ngambil langkah-langkah yang lain. Jadi Pak Jokowi jangan khawatir, kita tetap sopan, kita tetap etis, kita tetap estetis ya. Kita dididik oleh agama kita untuk selalu menghargai orang, apalagi Anda presiden. Jadi minta waktu deh ya. Jadi kalau serombongan artis saja bisa, maka kita tentu juga harus bisa. Ya Pak, ada ide kalau misalnya kita berdiri mengajak Pak Jokowi untuk bersama-sama, seperti 212 itu kan bersama-sama untuk melawan kezaliman itu gitu. Jadi Pak Jokowi menjadi bagian dari TP3 ini gitu. Gimana Ya, Pak? syukur kalau mau ya. Syukur kalau mau ya. Allah, ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi ya, I still trust you to some extent ya. Terima kasih. Ya.